Pernahkah Anda membayangkan bahwa di balik aliran sungai Efrat yang tampak tenang, tersembunyi sebuah misteri yang menanti saatnya untuk terungkap? Dalam kitab Wahyu, Alkitab menyebut tentang 4 malaikat yang dibelenggu, tidak bebas, dan hanya menunggu satu hal, perintah dari Tuhan untuk dilepaskan. Ini bukan dongeng, bukan alegori ringan. Ini adalah bagian dari nubuatan akhir zaman, tertulis secara jelas dalam Wahyu pasal 9, dan masih menjadi peringatan besar bagi kita yang hidup di masa sekarang. Siapakah mereka? Mengapa mereka tidak dibiarkan bebas seperti malaikat lainnya? Dan apa yang terjadi saat mereka akhirnya dilepaskan? Lepaskanlah ke-4 malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Wahyu 9 ayat 14. Inilah seruan surgawi ketika sangkakala ke-6 ditiup. 4 makhluk rohani ini disebut malaikat, tetapi bukan malaikat seperti yang biasa kita kenal, telah disiapkan khusus untuk satu tujuan, penghakiman yang mengerikan. Mereka tidak bekerja membawa pesan damai atau penyertaan ilahi. Sebaliknya, mereka telah ditahan, dibelenggu, ditunda, sampai satu momen yang sangat spesifik. 1 jam, 1 hari, 1 bulan, dan 1 tahun. Dan ketika waktu itu tiba, sepertiga umat manusia akan mati. Ini bukan narasi simbolik yang kabur. Ini adalah nubuatan konkret dengan waktu yang terukur dan dampak yang luar biasa. Apakah dunia siap? Namun penting dicatat, Alkitab tidak pernah menggambarkan malaikat Tuhan yang setia sebagai terbelenggu. Sebaliknya, mereka adalah pelayan yang bebas melakukan kehendak Allah. Hai malaikat-malaikatnya yang perkasa, yang melakukan firman-Nya. Mazmur 103 ayat 20. Lalu, mengapa 4 malaikat ini dibelenggu? Kitab Yudas 1 ayat 6 mencatat, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman. Dan dalam 2 Petrus 2 ayat 4, Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dari sini kita belajar bahwa ada kelompok malaikat yang jatuh, yang telah berdosa dan sekarang sedang ditahan hingga hari penghakiman. Jadi sangat mungkin bahwa 4 malaikat dalam Wahyu 9 adalah bagian dari kelompok ini. Makhluk rohani yang pernah melampaui batas, dan kini hanya menunggu izin untuk melaksanakan misi terakhir mereka. Lalu siapa sebenarnya mereka? Alkitab tidak memberikan identitas spesifik, namun 2 kemungkinan sering dikemukakan oleh para penafsir. Pertama, mereka bisa saja malaikat yang jatuh pada zaman Kejadian 6, yang disebut sebagai anak-anak Allah, yang mengambil istri dari manusia dan menghasilkan Nefilim. Walau tidak disebut secara eksplisit, peristiwa itu jelas melibatkan pelanggaran besar terhadap tatanan ilahi. Kedua, mereka mungkin seperti bangsa-bangsa yang pernah Tuhan gunakan sebagai alat penghukuman, meski mereka sendiri jahat. Tuhan menyebut Asyur sebagai tongkat amarahku, Yesaya 10 ayat 5, dan Kasdim sebagai bangsa yang dibangkitkannya untuk menghukum Yehuda, Habakuk 1 ayat 6. Artinya, meski 4 malaikat itu bukan malaikat kudus, mereka tetap bisa dipakai Tuhan untuk menjalankan penghakimannya, karena segala kuasa, bahkan kuasa gelap sekalipun, tetap dalam kendali Tuhan. Tapi mengapa harus di sungai Efrat? Sungai ini bukan tempat biasa dalam Alkitab. Ia memiliki makna yang berlapis, sejarah, simbol, dan nubuatan. Dalam Kejadian 2 ayat 14, Efrat adalah salah satu sungai yang mengalir dari Taman Eden, melambangkan asal mula kehidupan ciptaan. Dalam Kejadian 15 ayat 18, Efrat adalah batas wilayah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, garis pemisah antara tanah perjanjian dan dunia kafir. Dalam kitab Yeremia 46 ayat 10, sungai ini menjadi lokasi pembalasan Tuhan atas bangsa-bangsa pemberontak. Dan dalam Wahyu 16 ayat 12, Efrat akan dikeringkan untuk memberi jalan bagi raja-raja dari timur yang akan menuju pertempuran terakhir dunia, Harmagedon. Efrat dengan demikian adalah batas spiritual antara terang dan gelap, antara keselamatan dan murka. Jika 4 malaikat dibelenggu di situ, itu bisa melambangkan bahwa mereka ditahan di ambang penghakiman terakhir. Dan saat mereka dilepaskan, artinya tidak ada lagi penghalang antara dunia dan murka Allah. Lalu apa yang terjadi ketika mereka dilepaskan? Untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Wahyu 9 ayat 15.
Yohanes lalu melihat pasukan berkuda dengan jumlah 200 juta. Dan jumlah pasukan berkuda itu 200 juta, aku mendengar jumlah mereka. Wahyu 9 ayat 16. Apakah ini pasukan harfiah atau simbol kuasa supranatural? Yang pasti, skala kehancurannya luar biasa. Mereka membawa api, asap, dan belerang. Penggambaran yang mengingatkan kita pada kehancuran Sodom dan Gomora. Ini bukan peperangan biasa. Ini adalah penghakiman ilahi yang dilakukan melalui pasukan yang tidak sepenuhnya manusia dan bukan pula sepenuhnya duniawi. Namun bagian yang paling menyedihkan dari Wahyu 9 bukanlah kematian sepertiga manusia, melainkan apa yang terjadi setelahnya. Tetapi manusia lain tidak juga bertobat. Wahyu 9 ayat 20. Mereka tetap menyembah berhala, tetap hidup dalam sihir, percabulan, pembunuhan, dan pencurian. Ini menunjukkan betapa kerasnya hati manusia. Sama seperti Firaun di zaman Musa, yang berkali-kali menolak bertobat meski tulah menimpa Mesir. Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, Dia memberikan waktu, tanda, peringatan. Tapi ketika manusia menolak terus-menerus, maka tibalah saat murka menggantikan kasih karunia. Lalu, apa makna semua ini bagi kita hari ini? Nubuatan dalam Wahyu 9 bukan hanya informasi tentang masa depan. Ini adalah peringatan serius bagi siapapun yang membaca dan mendengarnya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi Ia sabar terhadap kamu. 2 Petrus 3 ayat 9. Saat ini, sebelum sangkakala ke-6 ditiup, sebelum 4 malaikat dilepaskan, pintu pertobatan masih terbuka. Karena itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 24 ayat 44. Wahyu 9 mengajak kita untuk bangun, berjaga-jaga, dan hidup kudus. Bukan dengan ketakutan yang panik, tapi dengan iman yang teguh. Bukan dengan spekulasi, tapi dengan kesetiaan pada firman Tuhan. 4 malaikat itu akan dilepaskan suatu saat nanti. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan sedang memanggil Anda. Hari penghakiman akan datang, tapi hari ini adalah hari keselamatan. Hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ibrani 3 ayat 15. Apakah Anda akan menunggu sampai murka itu dilepaskan? Atau Anda akan bertobat dan bersandar kepada kasih karunia-Nya hari ini? Pilihannya ada di tangan kita.